Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perserikatan Bangsa-Bangsa ini saat ini berpusat di kota New York, Amerika Serikat. Bagaimana PBB ini bisa terbentuk? Ini dikarenakan adanya pertemuan antara Presiden Amerika Serikat yang bernama Franklin Delano Roosevelt dan juga Perdana Menteri Inggris yaitu Winston Churchill. Ini fotonya mereka, di mana mereka pernah bertemu tanggal 14 Agustus 1941 di atas kapal Augusta di Samudra Atlantik. Dan dari hasil pertemuan ini mereka menghasilkan yang namanya Piagam Atlantik atau Atlantic Charter. Atlantic Charter ini berisi, yang pertama, setiap bangsa tidak dibenarkan untuk melakukan perluasan wilayah. Yang kedua, setiap bangsa berhak untuk menentukan nasibnya sendiri. Yang ketiga, setiap bangsa berhak ikut serta dalam perdagangan internasional. Yang keempat, menciptakan perdamaian dunia agar setiap bangsa dapat hidup bebas dari rasa takut dan kemiskinan. Jadi mereka berdua menciptakan yang namanya Atlantic Charter. Nah, selanjutnya negara sekutu kembali mengadakan konferensi lanjutan di Dumbarton Oak. Ini adalah dekat kota Washington DC, Amerika Serikat, tanggal 1 Januari 1942, di mana konferensi selanjutnya ini untuk melanjuti Piagam Atlantik. Pertemuan ini akhirnya menghasilkan kesepakatan untuk membentuk lembaga yang bertugas dalam menyelesaikan konflik internasional. Dan Presiden Amerika saat itu yaitu Franklin Delano Roosevelt ini menyebutkan lembaga tersebut dengan nama United Nations. Jadi nama United Nations ini merupakan ide dari Presiden Amerika Franklin Delano Roosevelt. Selanjutnya, tanggal 25 April 1945, negara sekutu kembali mengadakan konferensi di San Francisco, Amerika Serikat. Dan konferensi ini merupakan ide dari Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Uni Soviet, serta Cina. Dalam pertemuan di San Francisco ini dihadiri oleh 50 negara yang terdiri dari negara sekutu dan juga negara-negara netral. Pertemuan ini berhasil merumuskan United Nations Charter atau Piagam PBB, di mana Piagam PBB ini akhirnya menjadi landasan untuk kegiatan PBB. Isi Piagam PBB adalah adanya pengakuan terhadap hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Selanjutnya diadakan konferensi kembali tanggal 24 Oktober 1945, di mana konferensi ini kembali juga diadakan di San Francisco, Amerika Serikat. Dalam konferensi tanggal 24 Oktober ini diadakan untuk mengesahkan pembentukan PBB. Maka tanggal 24 Oktober 1945 ini ditetapkan sebagai hari lahirnya PBB. Dan PBB resmi dibuat dengan nama United Nations Organization atau UNO, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Ke-50 negara yang ikut dalam konferensi, baik itu konferensi tanggal 25 April maupun konferensi tanggal 24 Oktober, ini dianggap sebagai negara anggota pendiri PBB. Dan ke-50 negara ini juga ditetapkan sebagai anggota asli atau original members dari PBB. Polandia juga dimasukkan ke dalam anggota asli karena Polandia pernah mengikuti penandatanganan konferensi tanggal 24 Oktober 1945. Jadi jumlah negaranya adalah 50 plus 1, yaitu Polandia. Jadi ada 51. Negara pendiri PBB ini berharap dengan kehadiran PBB, keamanan dan perdamaian dunia ini dapat terjaga. Dan PBB juga merupakan bentuk untuk menjalankan hukum internasional, pengamanan internasional, lembaga ekonomi, dan juga perlindungan sosial. Pembentukan PBB memiliki tujuan yang pertama, untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Yang kedua, mengembangkan hubungan persaudaraan antar bangsa. Yang ketiga, mengadakan kerjasama internasional. Yang keempat, menjadi pusat kegiatan yang harmonis antar bangsa dalam mencapai tujuan bersama. Tugas utama PBB adalah yang pertama, untuk melakukan penyelesaian masalah internasional dan juga menjaga perdamaian dunia. Untuk melakukan tugas tersebut, PBB mempunyai pedoman. Yang pertama, semua anggota PBB mempunyai kedaulatan yang sama. Yang kedua, semua anggota PBB harus berusaha mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Piagam PBB dengan iktikat yang baik. Yang ketiga, semua anggota PBB harus menyelesaikan sengketa secara damai. Yang keempat, semua anggota PBB harus menahan diri dari mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap negara lain. Yang kelima, semua anggota PBB harus membantu PBB dalam tindakan yang diambil sesuai dengan Piagam PBB. Yang keenam, PBB tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri suatu negara. Dalam perkembangannya ada beberapa lembaga yang tidak suka dengan kehadiran PBB karena mereka mereka takut kalau PBB akan menjadi sebuah pemerintahan tunggal, di mana akhirnya dunia ini dipimpin oleh PBB saja gitu. Nah, salah satu lembaga yang tidak suka dengan kehadiran PBB adalah John Birch Society. Lembaga ini dibuat oleh orang-orang Amerika. Mereka punya slogan yaitu Get US out of the UN. Jadi mereka menginginkan Amerika Serikat keluar dari PBB, padahal kan yang membuat PBB juga merupakan prakarsa dari Amerika Serikat. Jadi tapi lembaga ini nggak terlalu pamornya nggak terlalu besar karena sampai sekarang pun Amerika Serikat merupakan salah satu pemegang kendali di PBB.
Kita masuk ke struktur organisasinya. Di sini ada 6 struktur organisasi, di mana struktur organisasi ini kantornya berpusat di Amerika, yaitu di New York, kecuali satu ya Mahkamah Internasional. Jadi semuanya berpusat di New York, Amerika Serikat. Tapi kalau Mahkamah Internasional ini kantor pusatnya ada di Den Haag, Belanda. Selain itu juga PBB mempunyai kantor besar di negara lain selain di New York dan juga di Den Haag, yaitu PBB memiliki kantor di Jenewa di Swiss, Wina Austria, dan juga Nairobi atau Kenya. Saat ini ada di 6 struktur organisasi ini hanya sejak tahun 1994 cuma bagian Dewan Perwalian saja yang dihapuskan. Jadi kalau dulu PBB punya 6 struktur, sekarang cuma punya 5. Oke, kita bahas satu persatu pekerjaan dari masing-masing struktur ini ya. Yang pertama, Majelis Umum. Majelis Umum PBB ini berperan sebagai badan legislatif PBB, di mana anggotanya terdiri atas semua wakil negara anggota. Jadi anggota dari Majelis Umum adalah semua anggota PBB. Majelis Umum ini merupakan lembaga tertinggi dalam struktur organisasi PBB. Tugas Majelis Umum yang pertama, merundingkan segala hal termasuk dalam piagam PBB. Yang kedua, mengesahkan anggaran belanja PBB. Yang ketiga, memilih anggota tidak tetap untuk Dewan Keamanan. Yang keempat, memilih anggota Dewan Ekonomi dan Sosial. Yang kelima, memilih 15 orang hakim untuk Mahkamah Internasional. Yang keenam, memilih Sekretariat Jenderal PBB. Oke, jadi yang paling tinggi adalah Majelis Umum, karena anggotanya adalah semua anggota PBB. Selanjutnya, Dewan Keamanan. Ini yang paling krusial ya, bagian yang paling krusial. Karena Dewan Keamanan ini bertugas untuk menjaga keharmonisan antar negara dan juga mencegah terjadinya konflik atau perang. Dewan Keamanan PBB ini beranggotakan 15 negara anggota, diantaranya adalah 5 anggota tetap dan 10 anggota yang dipilih setiap 2 tahun sekali. 5 anggota tetap ini yaitu Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, dan Cina. Dan kelima anggota tetap ini memiliki hak istimewa yang disebut dengan hak veto. Hak veto adalah hak untuk melarang atau menolak suatu keputusan. Jadi sebenarnya gini, bisa dibilang PBB itu berada di bawah kendali Dewan Keamanan. Karena apapun keputusan dari PBB itu akan ditanyakan kepada anggota Dewan Keamanan. Nah, kalau anggota tetap ini setuju, maka akan dilaksanakan. Kalau anggota tetap ini tidak setuju, maka tidak akan dilaksanakan. Makanya jangan heran kalau kalian nanti bertanya, kenapa masih ada perang? Padahal kan PBB tugasnya untuk menjamin keamanan atau untuk menyelesaikan konflik atau peperangan antar negara kan. Tapi kenapa di Timur Tengah masih perang, Israel Palestina masih perang? Karena tadi setiap PBB ingin mendamaikan, ya PBB nggak bisa ngelakuin apa-apa, karena ketika ide PBB disampaikan kepada anggota Dewan Keamanan tetap yang mempunyai hak veto, di mana di situ kan anggota Dewan Keamanan kan ada Amerika. Nah, jadi ketika kita ngasih ide untuk melakukan perdamaian di Timur Tengah, nanti idenya ditolak, ya udah kita nggak bisa ngapa-ngapain, PBB nggak bisa ngapa-ngapain, karena tadi Dewan Keamanan yang anggota tetapnya mempunyai yang namanya hak veto, hak untuk menerima atau menolak putusan dari PBB. Jadi ya di situ-situ aja berhentinya. Oke, selanjutnya masuk ke Dewan Ekonomi dan juga Dewan Sosial. Dewan Ekonomi dan Dewan Sosial atau Economic and Social Council ini tugasnya adalah menyelenggarakan kegiatan ekonomi dan sosial yang digariskan oleh PBB, di mana mereka mengembangkan kerjasama ekonomi, sosial, dan politik, serta mengkoordinasi kegiatan-kegiatan dari bidang khusus dengan konsultasi dan juga menyampaikannya dalam sidang umum dalam anggota PBB. Dewan Ekonomi Sosial ini anggotanya adalah 54 negara, di mana Dewan Ekonomi dan Sosial ini anggotanya dipilih selama 3 tahun sekali dan bersidang sedikitnya 3 kali dalam setahun di New York, Amerika Serikat. Jadi ada 54 negara dan 54 negara ini dipilih selama 3 tahun sekali. Selanjutnya, Sekretariat PBB ini dipimpin oleh seorang jenderal, sekretariat jenderal atau sekjen PBB. Sekjen PBB dibantu oleh staf pegawai sipil internasional dari seluruh dunia untuk menjalankan tugasnya. Tugas utama sekjen adalah untuk menyediakan penelitian, informasi, dan juga fasilitas yang diperlukan oleh badan PBB untuk melakukan pertemuan. Sekjen PBB juga bertugas untuk menyelesaikan skente internasional, menyelenggarakan konferensi internasional, dan juga mengumpulkan informasi tentang pelaksanaan keputusan Dewan Keamanan, serta melakukan konsultasi dengan negara anggota untuk memecahkan sebuah permasalahan. Salah satu sekjen yang paling terkenal saat ini adalah Ban Ki-moon yang berasal dari Korea Selatan ya. Nah, selanjutnya Mahkamah Internasional atau International Court of Justice ini adalah badan pelengkapan PBB yang tadi Ibu bilang adanya di Den Haag, Belanda, di mana ini beranggotakan ahli hukum dari berbagai negara anggota PBB. Jadi anggota Mahkamah Internasional ini memiliki masa jabatan selama 9 tahun.
Mahkamah Internasional juga bertugas untuk memberikan saran dan pendapat kepada Dewan Keamanan dan juga Majelis Umum jika diminta. Dalam mengadili sebuah perkara, Mahkamah Internasional ini berpedoman pada perjanjian internasional atau traktat dan kebiasaan internasional sebagai sumber hukum. Jadi kalau misalnya ada masalah hukum antar negara, itu nanti yang menjadi pengadilnya adalah Mahkamah Internasional. Selanjutnya adalah Dewan Perwalian. Nah, yang perlu kalian ketahui, Dewan Perwalian ini sudah dihapuskan di tahun 1994 ya. Oke, intinya dari Dewan Perwalian ini sebelumnya adalah tugasnya untuk melaksanakan pemerintahan dan juga pengawasan daerah perwalian atas nama PBB, di mana Dewan Perwalian ini bertugas untuk mengawasi dan membimbing rakyat daerah yang belum punya pemerintahan sendiri, di mana Dewan Perwalian juga bertugas untuk membina daerah ini agar mampu menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Oleh karena itu, negara wali harus menyampaikan laporan mengenai perkembangan daerah itu kepada Sekretariat Jenderal PBB. Jadi maksudnya Dewan Perwakilan itu adalah kalau misalnya ada negara nih baru melepaskan diri, baru mau merdeka, otomatis kan dia belum bisa berdiri sendiri. Nanti itu diwaliin dulu sama PBB, dibantu sama PBB sampai negara itu bisa berdiri sendiri, baru dilepas sama PBB menjadi negara merdeka seutuhnya. Oke, kita bahas perkembangannya ya. Majelis Umum PBB ini pernah bersidang untuk pertama kalinya di London, Inggris, yaitu tanggal 10 Januari 1946, di mana sidang berikutnya sidang selanjutnya itu dilaksanakan setiap tahun di markas besar PBB di Lake Success, New York, Amerika Serikat. Sidang tahunan PBB biasanya dimulai pada hari Selasa ketiga bulan September dan berakhir pada pertengahan bulan Desember. Ada beberapa pertemuan khusus yang pernah diadakan atas permintaan Dewan Keamanan atau mayoritas anggota PBB. Salah satu pertemuan khusus yang pernah diadakan dalam sidang PBB ini adalah pada bulan Oktober 1995 untuk memperingati 50 tahun lahirnya PBB. Dalam pertemuan dan pembuatan dokumen PBB ini mereka menggunakan 6 bahasa resmi, yaitu ada bahasa Arab, Cina, Inggris, Prancis, Rusia, dan Spanyol. 4 dari bahasa resmi adalah bahasa nasional dari anggota tetap Dewan Keamanan. Spanyol dan Arab adalah bahasa dari 2 blok terbesar. Jadi karena apa? Karena kan 2 blok terbesar itu bahasanya memakai bahasa Spanyol dan Arab, akhirnya digunakan sebagai bahasa resmi. Bahasa resmi selanjutnya 5 dari bahasa resmi ini dipilih ketika PBB didirikan, sedangkan bahasa Arab baru ditambahkan pada tahun 1973. Oke, kita bahas masalah keanggotaan. Keanggotaan PBB ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu anggota asli dan anggota baru. Anggota asli adalah anggota yang ikut dalam konferensi San Francisco pada tahun 1945 dan ikut menandatangani piagam PBB. Jadi totalnya ada 51 orang ya, 51 negara maksud Ibu. Anggota baru adalah negara yang tidak ikut konferensi San Francisco dan tidak menandatangani piagam PBB tapi ingin bergabung dengan PBB. Sampai 6 tahun yang lalu jumlah negara anggota PBB sebanyak 193 negara. Indonesia menjadi anggota resmi PBB pada tanggal 28 September 1950, di mana Indonesia juga akhirnya menjadi anggota yang ke-60. Indonesia pernah keluar dari PBB tanggal 7 Januari 1965. Karena apa? Karena Indonesia keluar dengan alasan karena Malaysia diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Karena saat itu kan Indonesia sama Malaysia tuh lagi musuhan ya. Jadi Indonesia merasa marah kenapa PBB menerima Malaysia. Jadi untuk menunjukkan rasa marahnya kepada PBB, akhirnya Indonesia keluar dari keanggotaan PBB tanggal 7 Januari 1965. Namun pada masa pemerintahan Pak Harto, Indonesia kembali masuk ke dalam anggota PBB tanggal 28 September 1966. Yang menjadi hubungan dekat antara Indonesia dan PBB ini terdapat kesamaan dalam kalimat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana dalam Undang-Undang 45 ini menjelaskan bahwa Indonesia berusaha untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, atas tujuan tersebut, bangsa Indonesia ini kemudian menerapkan politik luar negeri bebas aktif. Bebas aktif di sini artinya adalah bebas tidak memihak salah satu pihak, namun ikut aktif di sini adalah aktif menjaga perdamaian dunia. Salah satu usaha penerapan politik luar negeri bebas aktif adalah menjadi anggota organisasi dunia, salah satunya PBB. Jadi kita aktif untuk ikutan organisasi dunia. Lalu selanjutnya Indonesia juga berperan aktif dalam berbagai kegiatan internasional yang diselenggarakan PBB. Contohnya Indonesia pernah ditunjuk ketika Menteri Luar Negeri Indonesia ini pernah ditunjuk sebagai Ketua Majelis Sidang Umum PBB, yaitu Adam Malik. Jadi bangganya kita, Menteri Luar Negeri kita Adam Malik pernah ditunjuk sebagai Ketua Majelis Sidang Umum PBB, dan itu terjadi pada tahun 1974. Dan Indonesia juga menjaga perdamaian dunia dengan cara pernah membantu PBB dalam mengirim pasukan Garuda untuk membantu menyelesaikan konflik internasional dan juga menjaga perdamaian dunia.
Oke, itu untuk PBB. Kita akan masuk ke bab selanjutnya di video lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.